Halo semuanya, perkenalkan saya IGD Ardena Permana dengan NIM 22055511024. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi cara menghubungkan tiga buah jaringan menggunakan sebuah router. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Namun sebelum itu saya akan memaparkan apa aja perangkat yang diperlukan. Yang pertama itu adalah router. Saya menggunakan sebuah router. Kemudian untuk menghubungkan tiga buah jaringan, saya menggunakan tiga buah switch. Kemudian di masing-masing switch ini akan memiliki komputer klien. Nah, sudah. Jika perangkat yang dibutuhkan sudah dimasukkan, ini saya akan menghubungkannya menggunakan kabelan. Namun sebelum itu saya akan menambahkan fast Ethernet pada router karena router ini hanya memiliki dua fast Ethernet. Yang pertama dilakukan adalah mematikan perangkatnya terlebih dahulu, kemudian memasukkan port yang sesuai. Misalkan port ini saya masukkan, lalu hidupkan perangkatnya lagi. Nah, jika sudah, saya akan menghubungkan router ini ke tiga buah switch yang ada di bawahnya. Saya akan menggunakan kabelan. Fast Ethernet 0.0 saya akan hubungkan ke switch 3. Kemudian Fast Ethernet 1/0 saya hubungkan ke switch 4. Dan Fast Ethernet 6/0 saya hubungkan ke switch 5. Jika sudah terhubung, saya akan menghubungkan masing-masing switch ini ke komputer klien. Nah, jika sudah, nantinya masing-masing jaringan ini kan memiliki network yang berbeda. Contohnya saya akan tulis di sini. Misalkan untuk jaringan yang pertama, misalkan jaringan A akan memiliki network 192.168.1.0/24. Kemudian jaringan B akan memiliki network 192.168.2.0/25. Dan jaringan C akan memiliki networknya 192.168.3.0/26 misalkan. Nah, ini jaringan-jaringan yang akan ini IP yang akan ada di masing-masing jaringan. Kemudian kita akan masuk ke router untuk melakukan konfigurasinya. Kemudian setelah sini masuk ke menu config, lalu untuk Fast Ethernet 0/0, nah yaitu jaringan ini saya akan masukkan IP atau sebelumnya kita klik on dulu, baru kita masukkan IP-nya 192.168.1.1 dengan subnet max-nya itu /24 255.255.255.255.0. Kemudian ke Fast Ethernet 1/0 untuk jaringan yang kedua, kita akan memasukkan IP-nya 192.168.2.1. kita gunakan /25, berarti ini kita ubah menjadi 128. Kemudian pada jaringan yang ketiga, nah ini kita menggunakan /26. Jadi masukkan IP-nya 192.168.3.1. kemudian subnet max-nya kita ubah menjadi 192. Nah, jika semua sudah terisi, kita akan melakukan
pengisian IP ke masing-masing komputer klien. Yang pertama ini pada di jaringan A, kita masuk ke menu desktop, kemudian IP config. Nah, di sini kita akan masukkan IP pada jaringan A, yaitu pada range 1.0 92.168.1, misalkan saya menggunakan 1.5 dengan subnet maxnya itu 255.255.255.0 atau /24, dan default gateway ini adalah IP yang kita masukkan pada router di jaringan A, yaitu 192.168.1.1. Jika sudah, kita close, kita masukkan pada IP komputer klien kedua, caranya sama, 192.168.1, misalkan 1.6 dengan default gateway yang sama, 168.1.1. Nah, jika sudah, saya akan masukkan pada komputer di jaringan B, caranya sama, cuma IP yang berbeda, 192.168.2.10 misalkan. Nah, karena tadi saya masukkan itu adalah /25, kita ubah di sini menjadi 128. Kemudian gateway-nya kita ubah menjadi IP yang dimasukkan router untuk jaringan yang B, itu 192.168.2.1. Jika sudah, saya akan masukkan di komputer klien yang kedua pada jaringan B, itu 192.168.2.11. Sini saya ubah dulu jadi 128, dan ini gateway-nya 192.168.2.1. Dan saya akan masukkan IP di jaringan C, sini 192.3, misalkan 1.3.5 dengan subnet maxnya di /26 atau 192. Default gateway-nya 192.168.3.1. Masukkan dengan cara yang sama, 3.6 dengan subnet maxnya /26 192 dengan default gateway-nya 3.1. Nah, jika semua komputer kalian sudah memiliki alamat IP dan semua perangkat juga sudah terhubung, kita akan melakukan testing. Di sini saya akan menggunakan dua buah testing. Yang pertama, saya akan menggunakan add simple PDU, yaitu jenis mengirimkan pesan. Nah, saya akan coba yang pertama itu dengan jaringan yang sama, itu dalam satu jaringan. Misalkan pcndol, saya akan coba mengetes ke PC1. Kita juga bisa lihat statusnya di sini. Jika successful, berarti komputer sudah dapat terhubung. Yang kedua, saya akan menggunakannya lintas jaringan dengan pcndol ke PC2. Nah, yang pertama itu adalah violet karena masih mencari jalan atau routingnya. Kita coba sekali lagi dan successful. Nah, untuk cara yang kedua, saya akan menggunakan ping command prompt. Misalkan pada PC3 ini, saya akan ping pada jaringan yang ketiga atau jaringan C. Misalkan ping 192.168.3.5 misalkan. Kita tunggu. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba sekali lagi. Nah,
Jika sudah muncul TTL, itu artinya berhasil. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.